بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فمعاشر الإخوة ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 3 Juli 2021 Masehi. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam karya ilmiah beliau yang berjudul Usulu As-Sunnah, yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walillahil hamd, kita telah membahas prinsip yang pertama, asal min usuli ahli sunnati wal jamaah, terkait dengan pondasi utama yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, yang dikenal dengan nama ahlul hadith wal athar, dikenal dengan nama as-salafiyun, dikenal dengan nama at-taifatul mansurah, dikenal dengan nama al-firqatul najiyah, yang semua itu bersumber dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mereka memiliki sifat, mereka memiliki kaidah, mereka memiliki pondasi khusus
terkait dengan apa yang mereka yakini. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita membahas asal yang terkait dengan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, yang mana mereka merupakan manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi sang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum mendapatkan rekomendasi baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan jelas disebutkan di dalam kaidah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, bahwa makna dari as-sunnah adalah atharu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa-apa yang ternukil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iktida'u bihim. Ketika kita benar-benar berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, dan mengikuti jejak serta langkah mereka. Demikian pula tarkil bid'ah, meninggalkan kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam urusan agama Allah Jalla wa Ala, karena setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Demikian pula apa yang beliau sebutkan pada kaidah tersebut, di antara prinsip dari prinsip-prinsip agung yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah salafiyun adalah meninggalkan al-khusumati fid din, meninggalkan perdebatan yang akan menjauhkan seseorang dari agama, yang mana seseorang tersebut akan sibuk dengan sekian perkara syubhat, yang mana syubhat tersebut akan meluluh lantakkan keyakinan dia, menghancurkan akidah-akidah dia. Wal'iyadhu billah. Oleh karenanya ahli sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang yakin dengan akidahnya, orang-orang yang yakin dengan prinsip-prinsip mereka. Tidak perlu adanya al-khusumat, al-jidal. Tidak perlu adanya debat-debat kusir untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita orang yang yakin di atas al-haq. Kita orang yang yakin di atas kebenaran. Maka itu semua tidak akan dilakukan oleh ahli sunnati wal jamaah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang disebutkan pada prinsip yang berikutnya akan kita bacakan dari syarah Syekhina Al-Allamah Abu Muhammad Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang beliau berikan judul dengan ijtinabul bid'ah wal hadzar minha, meninggalkan kebid'ahan dan benar-benar memperingatkan umat dari kebid'ahan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar kita meninggalkan saja, bukan hanya sekedar meninggalkan saja, akan tetapi benar-benar menjadi seorang yang menaklukkan apa yang namanya kebid'ahan dengan at-tahzir, memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan tersebut. Wal'iyadzu billah. Disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa kadzalika minal usul, demikian pula di antara prinsip, wa tarkul bid'ah,
Prinsip ahli sunnah adalah meninggalkan kebid'ahan. Ay ijtinabul bid'ah li'anna al-bid'ah fiha al-halaku. Wa hadhihi al-farqu allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha fin nar li'annaha salakat subul asyayatin. Maksudnya adalah meninggalkan kebid'ahan. Karena kebid'ahan itu hakikatnya adalah kesesatan yang nyata. Dan inilah jenis yang menjadikan ahlus sunnah sebagai mizah. Prinsip yang menjadikan ahlus sunnah istimewa. Luar biasa dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Karena kebid'ahan ini telah diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiapan kulluha tanpa terkecuali ikhwati fillah yarhakumullah semuanya di neraka. Kenapa? Karena hakikat dari kebid'ahan adalah ketika seseorang mengikuti jalan-jalannya syaitan wal iyadzu billah. Kemudian beliau menukilkan hafizahullah wa ra'ah firman Allah Jalla wa Ala yang ada di dalam suratul An'am ayat yang ke-153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus kata Allah Jalla wa Ala fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, bukan jalannya Allah Jalla wa Ala, bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian ikuti. La tattabi'us subul, ini larangan. Khawfillah yarhakumullah. Kita benar-benar harus memperhatikan bagaimana Allah Jalla wa Ala melarang. La tattabi'u as-subula. Jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang lain selain jalan yang telah ditelusuri oleh nabinya alaihi salatu wassalam, yang telah dipegang oleh para ashabu Rasulullah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. La tattabi'u, jangan kalian ikuti. Karena itu akan berakibat fatal apabila kita masih mau mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mengikuti jalannya syayatin wal'iyadzu billah, fatafarraqa bikum an sabilih. Karena niscaya kalian akan menjauh sejauh-jauhnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzu billah. Kemudian beliau melanjutkan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman wa qala hadha siratullah. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang ada dalam ayat Allah Jalla wa Ala tersebut, ikhwati fillah yarhakumullah, maka sang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan sebuah gambaran garis yang lurus. Seraya beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, hada siratullah. Jalan yang lurus inilah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan garis miring di kanan dan kirinya, an yaminihi wa an shimalihi. Garis-garis yang banyak yang bukan di kanan, yang bukan di tengah. Bukan di jalan yang lurus. Bukan siratal mustaqim. Akan tetapi di sisi kanan dan sisi kirinya. Jalan yang banyak di sebelah kanan, jalan yang kiri pun banyak di sebelahnya. Seraya beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang tadi telah diperingatkan oleh Allah Jalla wa Ala agar kita tidak mengikutinya. La tattabi'us subul, jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan yang berada di tengah ini, selain jalan yang lurus ini. Di setiap jalan yang menyimpang ini, apakah di kanan atau di kirinya, ada syaitan yang akan senantiasa menyeru, ayo lewati jalan ini wahai kaum muslimin. Ayo lewati jalan ini wahai kaum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, ayo lewati jalan ini, jalan ini, jalan ini. Terus akan ada syaitan yang menyeru
yang mengajak, ta'alau, ikuti jalan-jalan kesesatan ini, ta'alau, ikuti jalan-jalan yang dipenuhi dengan al-bid'ah wal khurafat wa syirik. Ikuti jalan ini ayatuhal muslimun. Ikuti jalan ini, wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Akan terus diprovokasi oleh syaitan yang berada di atasnya. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, faman taraka as-siratal mustaqima fi aqidatihi wa ibadatihi au fikhihi au ma syakala dzalika salaka tariqan min hadhihi turuq allati ala kulli wahidin minha syaitanun yad'u ilaih. Maka barang siapa dari kita yang rela untuk meninggalkan siratal mustaqim, meninggalkan jalan yang lurus, apakah dalam perkara akidahnya atau ibadahnya atau urusan fikihnya atau yang semisal dari itu, berarti dia telah wal'iyadzubillah menyimpang dari satu jalan yang telah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan wal'iyadzubillah dia memilih untuk mengikuti ajakan syaitan yang berada di jalur kesesatan tersebut. Perhatikan ikhwati fillah yara'akumullah bagaimana Syekhuna hafizahullah wa ra'ah menjelaskan prinsip ini secara global, secara umum. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan hanya dalam urusan fikih saja. Jalan yang lurus bukan hanya dalam urusan akidah saja. Jalan yang lurus bukan hanya dalam urusan ibadah saja, tapi mencakup semuanya. Siratal mustaqim fil aqidah. Siratal mustaqim fil ibadah. Siratal mustaqim pun di dalam urusan fikih. Maka demikian ikhwati fillah ra'akumullah. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan sampai kita mau terperdaya dengan sekian syubuhat yang terlontar di luar sana. Kalau masalah muamalah kita ambil dari kelompok Jama'atut Tabligh misalkan. Kalau terkait dengan siyasa syariah, politik Islami, kita ambil dari kelompok IM, Ikhwanul Muslimin, Al-Khawarij, wal-iyadzubillah. Kalau dalam urusan ibadah bisa kita mengambil dari kaum sufi. Kalau urusan ini dan itu bisa kita ambil dari kelompok sana dan kelompok sini. Kita gabungkan semuanya, jadilah kita orang yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Itu diibaratkan oleh sebahagian ulama kita. Orang-orang yang modelnya demikian, ingin menggabungkan antara kebaikan satu kelompok, kebaikan kelompok yang kedua, kebaikan kelompok yang ketiga, terus kemudian dia amalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ibaratnya seperti seorang yang mencari kayu yang kemudian akan dia bakar, hatibul lail, dia akan mencari kayu bakar, tapi di malam hari. Karena akan sulit mencari kayu bakar di malam hari. Dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia targetkan. Bahkan wal'iyadzubillah bisa saja yang dia ambil bukanlah kayu bakar, akan tetapi mungkin bahagian dari badan ular yang akan menyengat dan memberikan racun, memberikan bisa kepada orang tersebut. Karena tidak bisa dia bedakan. Ikhwati fillah ra'akumullah. As-salafiyah, dakwah yang hak, yang kita berada di atasnya walillahil hamd ini, mencakup segala aspek kehidupan kita. Akidahnya ya kita ambil dari salaf. Urusan ibadah ya kita ambil dari salaf. Urusan fikih, urusan muamalah, urusan apapun itu ya kita ambil dari salaf. Siapa salaf? Ashabu Rasulillah. Pada pembahasan kemarin telah kita sebutkan. Ini manhaj yang benar. Nggak bisa kita mencari sesuatu yang di luar dari ajaran salaf. Karena semua kesempurnaan ada pada ajaran salafun as-salih. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, meninggalkan sekian banyak kesesatan dan kebid'ahan
Jalan-jalan yang di atasnya terdapat syaitan yang akan terus menyeru, ayo ikuti kami, ayo ikuti kami. Ayo ikuti jemaah ini, ayo ikuti jemaah itu. Yang nantinya mungkin akan diajak untuk khuruj 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan yang seterusnya mungkin. Dengan muamalah yang hasanah, dengan adab sopan santun yang baik, itu nggak bisa menjadi barometer bahwa dia berada di atas kebenaran. Atau mungkin yang berpolitik secara politik Islami, siyasah asy-syar'iyyah yang mereka namakan, dengan urusan kaum muslimin jauh lebih kita kedepankan daripada urusan kami pribadi dari kalangan ikhwanul muslimin, yang hakikatnya mereka adalah muflisin, orang-orang yang merugi. Mereka fokus dalam urusan-urusan politik yang justru politik itu bisa menghancurkan agama-agama mereka. Wal'iyadzubillah. Harus kita tinggalkan. Ini semua jenis kebid'ah. Dan ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadithi wal athar, as-salafiyun, benar-benar memiliki sikap yang tegas terkait sekian model kebid'ahan yang ada. Tidak cukup sampai di situ, ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'afal hadarul hadar minal bid'i wad dalalat. Maka berhati-hatilah kalian dari kebid'ahan dan kesesatan. Waqad hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Telah diucapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak pernah ada kami contohkan, yang tidak pernah ada kami amalkan, tidak pernah ada Nabi SAW memberikan contoh. Tidak pernah Nabi SAW memberikan sebuah wejangan untuk kerjakan amalan ini, kerjakan amalan itu, zikir sekian ribu kali, sekian ratus kali, sekian puluh ribu kali, kirim doa ke wali sana, kirim doa ke wali sini, ibadah di kuburan, baca Quran di kuburan. Tidak pernah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami amalkan, fa huwa raddun ay mardudun. Maka amalan tersebut pun akan tertolak. Wal iyadzu billah. Dihadzar, diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hati-hati kalian. Bahkan kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahli al-bid'ah. Kala qaulahu tabaraka wa ta'ala, yani alaihi salatu wassalam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan peringatannya terhadap ahlul bid'ah. Ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah ibtigha' ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam Al-Qur'anul Karim. Yang mana di dalam Al-Quranul Karim tersebut ada ayat-ayat yang sudah jelas, sudah wadih, bisa dijadikan sebagai dasar hukum, yang itu adalah ummul kitab, induk dari Al-Quranul Karim. Dan di sisi yang lainnya, ada juga ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang masih bisa dibawa ke sana dan masih bisa dibawa ke sini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygh, maka perhatikanlah wahai Muhammad, kalau orang-orang yang hatinya terdapat wal'iyadzubillah zayghun, hatinya terdapat penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka ayat model kedua ini yang akan mereka targetkan. Ayat model kedua ini yang akan mereka cari. Mereka akan berusaha mencari ayat-ayat yang berbau syubhat, yang bisa mereka bawa
ke kanan dan ke kiri tadi, yang bisa mereka tafsirkan sesuai dengan logika dan akal berpikir mereka. Apa yang mereka inginkan? Ibtigha al-fitnah. Yang mereka cari adalah fitnah. Kemudian, yang kedua yang mereka inginkan adalah ta'wil. Menyelewengkan makna dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui tafsirnya. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwati fillah yara'akumullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan ditujukan kepada kita semua selaku umat beliau alaihi salatu wassalam, ayat yang ke-70 atau ayat yang ke-7 ayat yang ke-7 dari surah Ali Imran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa'ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum." Apabila kalian mendapati orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, ayat-ayat yang masih bisa dibawa ke kanan dan ke kiri, masih bisa digoyang, masih bisa ditafsirkan, ditakwilkan, diselewengkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka ketahuilah bahwa mereka itu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaighun, terdapat penyimpangan. Fahdharuhum. Maka berhati-hatilah dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah menyimpang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa ala tersebut sebagai orang-orang yang memiliki zaigh dalam hatinya, wal iyadzu billah. Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zaighun yataqassaduna al-fitan. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit penyimpangan, maka mereka adalah orang-orang yang memang mencari fitnah, ingin terjerumus di dalam fitnah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah, kata Allah Jalla wa ala. Maka diberikan ta'liq komentarnya oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, fala tajid mubtadi'an illa wa huwa yatatabba'al mutasyabihat min kalamillahi ta'ala atau min kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam atau min kalamil ulama al-Islam. Maka tidak akan kamu dapati seorang mubtadi' kecuali dia akan mencari-cari sesuatu yang sifatnya mutasyabihat. Kalau bahasa kita, ikhwati fillah yara'akumullah, yang masih ambigu. Ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang masih ambigu. Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih ambigu. Kalam al-ulama yang masih bisa diselewengkan maknanya ke kanan dan ke kiri sesuai dengan hawa nafsu mereka, wal iyadzu billah. Ini keadaan mereka al-mubtadi', kata beliau. Tidak akan kamu dapati seorang mubtadi' kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah ini. Di dalam ayat yang ke-7 dari surah Ali Imran. Persis. Tidak akan ada bedanya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka. Mereka akan mencari perkara-perkara yang mutasyabih, yang masih bisa mereka selewengkan maknanya, yang masih bisa mereka putar apa yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW masih bisa mereka goyang, masih bisa mereka geser. Demikian pula kalam ulama Islam, ucapannya para ulama, demikian pula akan mereka otak-atik, akan mereka selewengkan maknanya. Apa tujuannya? Liudillan nas. Tujuan mereka adalah menyesatkan manusia, wal iyadzu billah. Liyudillan nasa fi dzalik bimithli hadhihi syubuhat allati yatatabba'uha. Mereka targetnya adalah menyelewengkan manusia, menyesatkan manusia dalam perkara-perkara yang mereka inginkan. Dalam urusan akidah misalkan.
Ada seorang sufi Asy'ari yang mengajarkan bahwa seorang boleh melakukan tawaf di kuburan seorang yang soleh. Jangan kita kira bahwa ucapan dia hanya ucapan kosong. Tidak. Ucapan dia didasari dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ucapan dia didasari dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah benar itu yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan? Tapi apakah benar itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyatakan bolehnya tawaf di kuburan, membaca Quran di kuburan, beribadah di kuburan? Apa benar itu yang dimaksudkan oleh Nabi? Kalla wa alfu kalla. Tidak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk seorang beribadah, apalagi wal'iyadzubillah tawaf di kuburan yang dalam tanda kutip orang saleh. Apalagi Allah Jalla wa'ala, padahal at-tauhid wa syirik adalah inti dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian hulu, jangan kalian berlebihan terhadap kuburanku. Seperti orang-orang Nasara yang terlalu berlebihan dengan sosok Isa bin Maryam, diangkat sampai derajat ilahiyah. Jangan kalian berlebihan denganku, bersikap denganku ketika aku meninggal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dengan kuburanku wal'iyadzubillah. Jangan terlalu berlebihan. Kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, kuburan Abu Bakar As-Siddiq, kuburan Umar bin Khattab, kuburan manusia terbaik, semuanya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk disembah, untuk melakukan tawaf padanya, untuk beribadah padanya, membacakan Quran padanya. Ini kuburan manusia terbaik, yang kebaikannya nggak usah lagi diperdebatkan. Sudah sepakat para ulama, bahkan kaum muslimin seluruh dunia sepakat bahwa kuburan Abu Bakar As-Siddiq yang berada di samping Nabi alaihi salatu wassalam, kuburan Umar bin Khattab yang berada di samping Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah 3 kuburan terbaik yang ada di muka bumi ini. Tapi ma'adzalik, bersama dengan itu, ikhwati fillahi ra'akumullah, tidak sama sekali diperkenankan oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum kuburiyun. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun yang mereka jadikan sebagai hujjah, walaupun yang mereka jadikan sebagai dalil atau landasan dalam beramal adalah firman Allah Jalla wa'ala, sabda Nabinya alaihi salatu wassalam. Ketahuilah firman Allah Jalla wa'ala tersebut, sabda Nabinya alaihi salatu wassalam tersebut yang mereka jadikan sebagai hujjah dan dasar dalam amalan-amalan mereka, itulah yang dikenal dengan mutasyabihat. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah, wa hadza amrun waqi' fil qadim wal hadits fala tara munharifan an manhaj ahli sunnati wal jamaah illa wa huwa yattabi'u hadhihi syubuhat liyaqdhifa fi qulubin nas al fitan ma'al asaf syadid. Dan inilah kenyataan yang ada. Ahlul bidah dari kalangan orang-orang yang terdahulu, yang sudah meninggal, demikian pula orang-orang yang dari ahlul bidah yang berasal dari generasi masa sekarang, memiliki cara yang sama, memiliki model yang sama. Mereka akan mencari ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat, kalam ulama al-Islam yang mutasyabihat, untuk menaburkan racun-racun syubhat mereka di tengah-tengah para pengikut fanatikus mereka. Wal'iyadzubillah. Wa nas'allaha ta'ala ayyarzuqana wa iyyakum atamassuk bi kitabihi wa tajannubil bid'ah wa syubuhat wa syahawat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki karunia kepada kita semua untuk benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan menjauhkan kita dari kebid'ahan, menjauhkan kita dari syubhat, dan menjauhkan kita pula dari asyahwat. Ini doa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, maka kita katakan amin, amin, Allahumma amin.
Kemudian dilanjutkan oleh beliau ikhwati fillah ra'akumullah dengan menukilkan kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun akhadhaha minal hadis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang mengucapkan hal ini, yaitu setiap kebid'ahan pasti kesesatan. Setiap kebid'ahan pasti kesesatan. Ujung-ujungnya itu kesesatan. Pintu terakhirnya ad-dhalalah wal-'iyadzu billah. Ini sudah hukum qat'i. Ini sudah kesimpulan akhir dari baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. فكل بدعة صغرت أم كبرت هي ضلالة لا شك ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجريء خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب بها في جل خطبه أو كلها. Setiap kebid'ahan, apakah kebid'ahan tersebut adalah kebid'ahan yang kecil, kebid'ahan yang ringan, atau mungkin kebid'ahan yang besar, yang parah, semuanya itu adalah kesesatan tanpa kita ragukan lagi. Dan barang siapa, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair, barang siapa yang memiliki pendapat selain pendapat ini, yang menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berarti dia pun telah menyimpang. Berarti dia pun telah menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal nasnya, padahal sabda beliau alaihi salatu wassalam adalah sabda yang sangat jelas. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Selesai. Bahasanya sangat tegas, bahasanya sangat lugas, bahasanya sangat mudah difahami alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang berpendapat, dan ternyata memang ada. Ini bukan hanya sekedar andai-andai dari beliau ikhwati fillah ra'akumullah. Memang ada yang berpendapat demikian. Bukankah kita yang menyaksikan orang-orang di luar sana yang mengatakan bid'ah itu kan ada yang hasanah, bid'ah itu kan ada yang baik yang bisa diikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kaidah ini kita ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Orang yang sedikit saja belajar bahasa Arab akan mengetahui kul itu apa maknanya. Khalafa hadhil kulliyah. Hakikatnya orang tersebut telah menyelisihi apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, karena beliaulah yang menyerukan secara umum setiap kebid'ahan, semua kebid'ahan tanpa terkecuali. Yang mana beliau alaihissalatu wassalam di sebahagian besar khutbahnya, atau mungkin di seluruh khutbah beliau alaihissalatu wassalam, senantiasa mengulangi muqaddimah ini, senantiasa mengulangi khutbatul hajah ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Terulang dari khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau menukilkan dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam khutbatul hajah yang ada di sisi beliau, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Selesai. Seperti yang Anda sebutkan tadi, khoti fillah yarhakumullah, ini hukum yang qat'i, ini kesimpulan akhir dari kesimpulan yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Hadza fi sahih Muslim min hadits Jabir. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wassalam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabuhu wa 'ala sawtuhu wa ihmarra wajhuhu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam As-Sahih dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu arda. Inilah khutbah yang ketika Nabi alaihi salatu wassalam berucap dengannya, idza khataba biha ishtadda ghadabuhu. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam berkhutbah dengan mengucapkan lafaz-lafaz ini, khutbatul hajah ini, kemarahan beliau memuncak. Wa ala sawtuhu. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam mengangkat suaranya.
wahmarra wajhuhu, bahkan beliau alaihi salatu wassalam ketika mengucapkan lafaz-lafaz khutbah tersebut merah wajah beliau, ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan beliau adalah seorang yang sedang memberikan peringatan kepada pasukan-pasukan beliau alaihi salatu wassalam. Yaqulu sabbahakum aw massakum alaihi salatu wassalam li khuturatil bid'ah wa shiddatiha wa khatariha 'ala al-ummah. Diperingatkan terus-menerus. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum secara khusus yang mereka berada di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Dan hakikatnya kepada kita semua juga, selaku umat beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena berbahayanya, parahnya kebid'ahan yang ada di tengah-tengah umat. Apabila sebuah kebid'ahan sudah ada, maka secara sadar ataukah tidak sadar berarti dia telah menuduh bahwa sosok baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah berkhianat. Ada yang disembunyikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tuduhannya demikian. Maka kebid'ahan ini ikhwati fillah yarhamukumullah bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata. Tidak. Bahkan di setiap khutbah beliau terang-terangan mengulangi ucapan ini. Seperti seorang yang sedang memperingatkan pasukan-pasukannya dari bahayanya musuh. Sabbahakum aw wassakum, hati-hati kalian. Harus waspada terus. Di waktu pagi kalian, di waktu sore kalian, waspada terus. Demikian pula ketika kita mendengarkan khutbah Nabi alaihi salatu wasallam, ya kita harus waspada dari kebid'ahan. Harus benar-benar waspada dari sekian model kebid'ahan yang tambah zaman ikhwati fillah yarhamukumullah, tambah banyak macamnya wal iyadzu billah. Wahya dhalalatun, maka kesimpulan dari semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa man yaqul, dan barang siapa yang berucap bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, di sana ada bid'ah hasanah, di sana ada bid'ah sayyi'ah, hadza mukhalifun musadimun li hadhihi al-kulliyati as-sadirah amman la yantiqu 'anil hawa ma'al asafi syadid. Hakikatnya orang-orang yang menyuarakan di sana ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk, telah menyelisihi wal iyadzu billah, telah melawan, telah menantang dengan terang-terangan wal iyadzu billah apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat disayangkan sekali kata beliau. Wa minhum man yuqassimul bid'ah ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat, yakni al-ahkam al-khamsah. Dan sebahagian mereka pula ada yang membagi kebid'ahan itu menjadi bid'ah yang wajib untuk dilakukan, bid'ah yang mustahabbat, yang disarankan untuk dikerjakan, bid'ah yang makruh untuk dikerjakan, bid'ah yang haram untuk dikerjakan. Sesuai dengan 5 hukum yang ada di tengah-tengah kita. Wa hadza ghalatun, dan ini merupakan pemahaman yang keliru. Karena sebahagian mereka ikhwati fillah yarhamukumullah ada yang membagi kebid'ahan ini menjadi 5 macam. Ada bid'ah yang wajib. Apa bid'ah yang wajib? Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini wajib untuk kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya apa yang ada di tengah-tengah manusia sekarang? Pakaian yang tidak harus memiliki sebuah jubah, komis. Bisa hem, bisa kemeja, dan yang lainnya untuk menutup aurat. Dan menutup aurat hukumnya wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Belum lagi urusan-urusan yang lainnya. Dari hukum-hukum bid'ah yang terbagi menjadi 5 menurut mereka. Maka disebutkan di sini oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, wa hadza ghalatun, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Fa innal wujuba la yathbut illa bidalilin, karena sesuatu yang wajib tidak akan bisa menjadi hukum wajib kecuali harus dengan dasar dalil yang sangat kuat. Fa idza thabata ma yusammihi bid'ah bid-dalil al-mujib, wa hadhihi laysat bid'atun, wa idza thabatat bid-dalil alladhi yufidu al-istihbab fa laysa bi bid'atin, hadhihi sunnah, hadhihi sunnatun laysa bi bid'atin. Fataqsimu hadha ghalatun, yani yahmilu fi
mu'tayatihi al-khata'ul wadih. Kalau ada seorang yang berpendapat bahwa ini adalah bid'ah yang wajib, berarti itu kan ada dasar dalilnya. Berarti itu bukan bid'ah, itu satu kewajiban. Menutup aurat tadi satu kewajiban, bukan bid'ah. Satu perkara, urusannya sunnah misalkan. Oh ini bid'ah yang mustahab. Seperti apa misalkan memakai mikrofon, pengeras suara agar bisa didengarkan. Alat-alat perekam yang lainnya mustahab. Ini bukan yang bahagian dari sunnah. Ini urusan-urusan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan din. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Perkara-perkara baru yang dimaksudkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwati fillah yara'akumullah, adalah yang berkaitan dengan urusan ad-din, urusan agama. Motor, pesawat, mungkin sebahagian mereka mengatakan sendok garpu, dan yang seterusnya. Ini bukan dalam urusan agama kita. Bukan dalam urusan ibadah. Sebagian mereka melazimkan, kalau kamu memang itu sunnah. Ya sudah, makan pakai tangan aja. Makan soto, makan sop pakai tangan aja. Gak usah pakai sendok, karena sendok itu bid'ah. La haula wa la quwata illa billah. Tolong difahami, Pak. Apa makna definisi hakiki dari kebid'ahan yang kami maksudkan? Sebagian lagi mereka membagi, oh ini bid'ah yang baik, ini bid'ah yang jelek. Salah sangka Anda. Oh ini bid'ah yang wajib, ini bid'ah yang sunnah. Kalau memang ada dalilnya itu sunnah, bukan bid'ah namanya, itu adalah sunnah. Maka pembagian semacam ini, kata beliau, ini pembagian yang keliru, sangat-sangat salah. Ini harus difahami, ikhwati fillah yara'akumullah. Jangan sampai kita termakan dengan syubhat-syubhat, racun-racun berfikir yang dikeluarkan oleh sebahagian mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa min usulis sunnah tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil hawa atau ma'a ashabil ahwa. Ketika kita meninggalkan perdebatan dan duduk bersama ahlul ahwa. Yakni maksudnya adalah la tukthir minal jidal. Janganlah kalian memperbanyak jidal. Jangan memperbanyak perdebatan, apalagi debat kusir yang tidak ada ujungnya, yang tidak tahu apa dasar dari perdebatan tersebut. La tukhasim illa fil mawqi'il ladzi tara fihi al-fa'idah liman yatlubuha. Insanun yuridu yunaqishuka liyasila ila al-haqq ta'akkadta minhu tafaddal wajadilhum billati hiya ahsan. Amma insanun yuridu an yughalid, an yusari, aw yughalib, hadha la tujadilhu. Hadha min al-madhmum wa min al-khusumat fi ad-din, al-khusumat al-madhmumah. Kalau seandainya, kata beliau khatifillah ra'akumullah, kamu harus melakukan atau kita harus melakukan sebuah jidal, sebuah diskusi. Jangan kita lakukan diskusi tersebut kecuali pada tempat yang kita rasa memang benar-benar akan membawa faedah bagi orang yang kita sedang diskusi dengannya, bagi orang yang kita berhadapan dengannya. Contohnya ada seorang manusia, ada seorang al-akh ingin berdiskusi dengan kita agar dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kenapa sih roja itu kok ditahdzir oleh para ulama? Kenapa sih Yayasan Ihya'ut Turath itu kok ditahdzir oleh para ulama? Kenapa sih Jama'atut Tabligh itu ditahdzir oleh para ulama? Kenapa sih Hasanul Banna itu ditahdzir? Sayyid Qutb itu ditahdzir? Ikhwanul Muslimin itu ditahdzir oleh para ulama? Kalau memang kita melihat al-akh tersebut adalah memang orang yang jujur, ingin mencari sebuah kebenaran, ingin menanyakan sesuatu yang janggal pada dirinya, dan kamu mengetahui hal tersebut, tafadhal, silahkan jawab. Oh ikhwanul muslimin, Daesh, ISIS, Khawarij itu ditahdzir sama ulama karena poin ini. Oh Jama'atut Tabligh ditahdzir oleh Syekh bin Baz karena poin ini. Sampaikan. Tafadhal, silahkan, kata beliau. Wajadilhum billati hiya ahsan.
Tapi harus diskusi tersebut dengan cara yang baik. Mungkin ada perlawanan dari dia. Oh, tidak demikian kok. Daesh itu baik. Saya pernah di ISIS baik. Tidak ada mencela pemerintah. Silahkan sampaikan. Kita memiliki bukti yang konkret, bukti yang nyata. Ini tulisan dari Abu Bakar al-Baghdadi. Ini pernyataan resmi dari Abu Bakar al-Baghdadi ketika mencela penguasa, mencela pemerintah Arab Saudi dan yang seterusnya. Mungkin apa yang disampaikan ke Anda adalah sesuatu yang terselubung. Mungkin apa yang disampaikan ke Anda adalah sesuatu yang mungkin masih mereka sembunyikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Hati-hati dari syubhat, sekali lagi hati-hati dari syubhat. Tapi kalau ada insan, ada manusia yang lain, ada akh yang lainnya ingin berdiskusi dengan kita tapi targetnya hanya ribut. Targetnya hanya debat kusir. Targetnya hanya ngangkat suara. Nggak ada ujungnya. Dan kita tahu orangnya adalah orang yang mujadil, orang yang memang suka debat, suka ngelawan, nggak bisa tunduk dengan al-haq yang kita sampaikan, nggak bisa tunduk dengan firman Allah Jalla wa'ala yang kita sampaikan, nggak bisa tunduk dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sampaikan, malah terus melawan dengan ucapan-ucapannya, apalagi sampai ucapan-ucapan yang kotor, wal'iyadzubillah. Orang yang modelnya yang semacam ini, kata beliau, model kedua yang semacam ini, yang nggak usah kita layani, nggak usah kita ladeni. Ini adalah perdebatan yang sangat tercela, yang tidak diajarkan oleh Islam. Fala tukhasim wa la tuwar, barakallahu fikum, al-hakim yada'ul umur fi mawadhi'iha. Maka jangan suka berdebat, kata beliau. Orang yang memiliki sifat hikmah itu akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu asyubhah fabayyin lahu. Kalau kamu melihat ada seseorang, si fulan, si alan, si A, si B, memang perlu untuk kita jelaskan. Akhi, jangan ikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Hati-hati, mereka para pencela sahabat. Akhi, jangan ikut kelompok Syiah. Hati-hati, mereka para pengkafir sahabat Nabi. Abu Bakar dan Umar dikafirkan oleh mereka, ya akhi. Hati-hati. Kalau kita harus menyampaikan hal tersebut kepada orang yang mungkin kita kenal, dia teman duduk kita, dia sahabat kita, dia orang yang mudah untuk menerima penjelasan dari kita, fabayyin lahu, jelaskan kepadanya, kata beliau. Bil akhdhi warrad, mungkin dia nanti ada bantahan, oh enggak kok Syiah enggak demikian. Syiah memuliakan kok Abu Bakar As-Siddiq, Syiah memuliakan kok Aisyah radhiyallahu anha, Syiah memuliakan kok Umar bin Khattab. Sampaikan, ini pernyataan resmi dari mereka bahwa Aisyah adalah ibundanya orang-orang kafir, bahwa Aisyah adalah seorang penghuni neraka. Sampaikan dengan tegas, sampaikan dengan bahasa yang lugas, sampaikan dengan bahasa yang baik. Kalau dia ada bantahan, sampaikan bantahannya lagi. Oh, ternyata yang disampaikan kepada Anda, ya akhi, adalah sebuah yang dinamakan, sebuah sifat yang dinamakan dengan at-taqiyah. Mereka menyembunyikan dulu akidah aslinya untuk bisa mendapatkan simpati dari Anda. Bil hikmah, kita jelaskan dengan penuh hikmah. Wal mau'idhah al-hasanah, kita jelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang baik. La ala sabilil mughalabah. Jangan sampai kita menghakimi. Oh, kamu jangan ikuti Syiah. Kamu. Sulit dia menerima kebenaran. Harus ada diskusi yang baik. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Mentang-mentang kita punya adik, misalkan seorang Jemaatut Tabligh, JT. Kamu jangan ikut JT. JT itu sesat. JT itu begini. JT itu begitu. Jangan menghakimi. Diskusi. Apa yang kamu dapati dari JT? Sekian tahun kamu bersama JT. Khuruj ke sana, khuruj ke sini. Kitab apa yang kamu selesaikan bersama mereka? Oh, enggak ada, Kak. Saya cuma ibadah aja, zikir aja itu. Padahal thalabul ilmi adalah satu hal yang wajib. Sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Bagaimana kamu bisa menunaikan kewajiban kalau cuma sekedar khuruj ke sana dan ke sini? Sampaikan dengan hikmah, ikhwati fillah ra'akumullah. Sadarkan mereka ini mengikuti kelompok-kelompok yang
penuh dengan kesesatan, penuh dengan syubhat. Karena mereka tidak tahu. Kebanyakannya demikian. Karena mereka sadar. Oleh karenanya kita memiliki tugas untuk menyadarkan mereka. Kita memiliki kerabat, adik, kakak, atau yang seterusnya. Sampaikan, jadilhum billati hiya ahsan. Sekali lagi kata beliau, la ala sabilil mughalabah. Jangan sampai menghakimi. Kamu, dan kamu. Ini akan membuat orang lari. Walakin ala sabil bayan. Akan tetapi dengan cara menjelaskan al-haq. Menjelaskan kebenaran itu. Wa tawdihuhu. Dan memberikan gambaran yang sempurna. Ala sabili bayanil haq wa tawdihihi. Benar-benar untuk memberikan gambaran yang gamblang. Ini loh gambaran yang sempurna. Ini loh gambaran yang gamblang terkait dakwah salafiyah. Bukan Wahabi yang mereka tuduhkan. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bukan seorang pembunuh berdarah dingin seperti yang mereka tuduhkan, Kak. Beliau adalah seorang alim yang menyuarakan tauhid, yang memberantas kesyirikan dan yang seterusnya. Jelaskan apa adanya. Wa irsyad. Kita berikan petunjuk. Kita tunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Mithal hadzal mustarsyid. Untuk orang-orang yang membutuhkan petunjuk tersebut. Karena banyak di sana orang yang membutuhkan al-haq. Banyak di sana orang yang mencari kebenaran. Tapi belum bertemu dengan ahlul haq. Wal julus. yakni tarkul julus. Dan tidak boleh kita duduk. yakni menjauh. Tidak duduk bersama ashabil ahwa. Lianna mujalasata ashabil ahwa tuaddi ila zayghi fil ghalib. Karena ketika kita bersama, ketika kita duduk bareng dengan ahlul ahwa, maka kebanyakannya akan membawa kesesatan wal iyadzu billah. Wa katsirun minan nas yaghtaruna bima indahum min ma'rifatin wa bima indahum min adz-dzaka fayukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum. Tapi sebahagian orang yang disayangkan kata beliau tertipu dengan apa yang dimiliki olehnya. Tertipu dengan ilmu yang dia miliki, tertipu dengan kecerdasan yang dia miliki. Jadi dia berusaha untuk bersama ahlul bidah untuk benar-benar berdebat. Benar-benar debat kusir yang ujung-ujungnya wal'iyadzu billah, hati-hati. Hati kita ini lemah. Fayulikahum atau fayakillahumullahu ila anfusihim. Maka ketika mereka menyandarkan urusan-urusan yang mereka miliki kepada diri mereka, ya Allah Subhanahu wa taala pun akan menyerahkan pada diri mereka sendiri. Akhirnya mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqauna fid dhalal. Akhirnya mereka terjatuh pada kesesatan wal iyadzu billah. Hadza syai'un malmusun wa asyara ila mithli hadzal Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Ini adalah satu hal yang wakil, satu hal yang nyata yang telah terjadi. Bahkan Al-Imam Ibnu Battah telah menjelaskan akan hal ini ketika beliau mengatakan, "Arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fayujalisuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum." Wal iyadzu billah. Kata Imam Ibnu Battah alaihi rahmatullah, kami mengetahui orang-orang yang dulunya luar biasa mencela, bahkan melaknat, bahkan luar biasa mentahdzir ahlul bidah, akan tetapi mereka ini orang-orang yang duduk bersama, bermuamalah bersama tanpa ada batasan. Fa asbahu minhum, maka mereka pun masuk, tergolong, terpengaruh wal iyadzu billah kepada ahlul bidah tersebut. Wa hadza malmusun fi kulli zamanin wa makan. Ini adalah satu hal yang sudah sangat banyak terjadi di beberapa tempat dan beberapa keadaan. Wa qad igtarra ba'dun nasi bi anfusihim min kibarin nasi fa waqa'u fi huwatil bid'ah ma'al asafi syadid. La nuridu an nusammihi wa ma'rufuna 'inda tullabil ilm. Kita banyak menyaksikan orang-orang yang tertipu dengan kepandaian dirinya, kecerdasan dirinya, merasa dia adalah orang yang memiliki ilmu untuk membantah sekian banyak syubhat yang ada di sisi ahlul ahwa. Akhirnya mereka duduk bersama, bertegur sapa, dan yang terusnya bermuamalah. Akhirnya mereka terjatuh pada kebid'ahan. Sangat disayangkan sekali. Kami di sini tidak ingin menyebutkan nama.
Sebahagian nama sudah ma'ruf di tengah-tengah para talabatul ilm wal iyadzu billah. Kemudian kata beliau hafizahullah wal julus ma'a ashabil ahwa yani yahtajju ala dhalika wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Ketika seorang duduk dengan ahlul ahwa, hakikatnya adalah yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, apabila idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau melihat orang-orang yang yakhudun, menjelek-jelekkan, menghinakan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka jauhilah mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka kembali, sampai mereka bertaubat, sampai mereka tidak lagi menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fala taq'ud ma'hum, maka jangan kita duduk bersama mereka. Li'anna haula yakhuduna fi kitabillah, karena mereka adalah orang-orang yang meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahi bighairi ilm, mereka berucap tentang Allah Subhanahu wa taala, posisi Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, posisi Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tanpa didasari dengan ilmu. Ini model-model orang yang yakhuduna fi ayatina, wal iyadzu billah. Fal bid'u qa'iman al-khawd. Fal bid'u qa'imatun 'ala al-khawd fi dinillah wal khawd fi kitabi Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dari kebid'ahan itu hakikatnya telah membumi hanguskan, telah merusak wal'iyadzubillah apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, betul-betul dihancurkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, diselewengkan maknanya sesuai dengan apa yang mereka mau dari hawa nafsu mereka wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau, wa nisbat hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajibu mufaraqatahum. Ketika mereka menisbahkan, menyandarkan apa yang ada di sisi mereka dari pemahaman-pemahaman yang keliru tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi seakan-akan itu adalah firman Allah, seakan-akan itu adalah firman Rasulnya alaihi salatu sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam. Menisbahkan sesuatu yang bukan dari Allah, menisbahkan sesuatu yang bukan dari Ar-Rasul, menyandarkan sesuatu yang bukan dari Allah, menyandarkan sesuatu yang bukan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka wajib untuk kita memisahkan diri dari mereka. War rasulu kama qara'na. Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min wa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengucapkan, apabila kalian melihat dan mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mutasyabihat, kalam ulama Islam yang mutasyabihat, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang telah Allah namakan sebagai orang-orang yang menyimpang. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Wa yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan datang sekelompok manusia dari kalangan umatku yang mereka membawa sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian pun tidak mengetahui ajaran tersebut, tapi mereka bawa ajaran-ajaran baru. Ikhwati fillah rahimakumullah. Mereka bawakan perkara-perkara muhdatsat. Wal iyadzu billah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati kalian dari mereka. Karena mereka telah membawa sesuatu yang tidak ada di zaman salaf. Hadza aidan minan nususi al-muhadzarah min mujalasati ahli bidah. Ini pun dalil yang menunjukkan kita harus berhati-hati untuk duduk bersama dengan para pelaku kebid'ahan. Hunaka unasun ahlu jahlin wa makhdu'una wa anta indaka ilmun wa indaka hujjatun wa burhanun tad'uuhum ila al-haq wa tubayyin lahum fala ba's imma an tujalisahum ala sabilil mukhadanah
والمصادقة والمحبة والعشرة وما شاكل ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال ويجب على العاقل أن يتجنبه وقد حذر منك بعض الصحابة كابن عباس وبعض الأئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحمهم الله كان الواحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى ولو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا فقال له لماذا؟ قال إن قلبي ليس بيدي أخشى أن يقذف في قلبي فتنة فلا أستطيع أن أنتزعها فالسلامة لا يعدلها شيء فلا يعرضن الإنسان نفسه إلى الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. Di akhir penjelasannya, Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair menasihatkan kepada kita. Di sana ada orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kebid'ahan. Mereka tertipu dengan para pembawa kebid'ahan tersebut. Rais min ru'asa'il mubtadi'ah, tertipu dengan kepintaran mereka, retorika mereka dalam berucap dan yang seterusnya. Dalam keadaan sebahagian dari kita memiliki ilmu. Dalam keadaan sebahagian dari kita memiliki hujjah. Dalam keadaan sebahagian kita memiliki hal untuk bisa membantah dan mematahkan syubhatnya. Maka silahkan kamu sampaikan kepada dia. Jelaskan al-haq yang ada di sisimu. Dan jelaskan kebatilan yang ada di sisi dia. Silahkan, labas. Tidak mengapa hal itu dilakukan. Akan tapi kalau kamu duduk bersama dia, basa-basi, berteman baik, ada unsur saling mencintai, saling menyayangi, atau yang semisalnya, maka ini sebuah kesalahan yang wal'iyadzubillah akan bisa mengantarkan kamu kepada kesesatan, kata beliau. Maka wajib bagi orang yang memiliki akal yang sehat untuk meninggalkan ahlul bid'ah, para pelaku kebid'ahan. Bahkan, sebahagian para sahabat seperti Ibnu Abbas, sebahagian a'immah dari kalangan tabi'in, seperti Imam Ayyub as-Sikhtiyani dan Ibnu Sirin rahimahumullah, juga benar-benar menjaga pendengaran-pendengaran mereka dari setiap pelaku kebid'ahan. Bahkan ada seorang mubtadi' yang ingin menyampaikan kepada beliau sebuah hadis atau sebuah ayat, diperdengarkan di telinga Ibnu Abbas, di telinga Ayyub as-Sikhtiyani, di telinga Ibnu Sirin rahimahumullahu jami'an, tapi mereka mengatakan jangan. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa kamu tidak mau mendengarkan ayat atau hadis yang terucap dari lisan seorang mubtadi'? Kenapa? Mereka menjawab bahwa hatiku ini bukan berada di dalam genggamanku. Aku khawatir ketika hatiku ini bisa terjerumus ke dalam sebuah fitnah yang aku tidak mampu untuk menyelamatkan hatiku tadi dari kubangan fitnah yang gelap tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka keselamatan yang ada di tengah-tengah kita, ikhwati fillah yara'akumullah, di akhir nasihatnya beliau mengatakan, adalah satu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Maka janganlah seorang coba-coba untuk mendekati fitnah, coba-coba untuk mendekati ahlul ahwa, ahlul bidah, karena seorang tidak mengetahui di mana kesesatan dan keselamatan itu akan ada pada dirinya. Apalagi ada seorang di antara kita yang merasa bahwa dia adalah seorang yang lemah di hadapan syubhat-syubhat orang yang memiliki kebid'ahan atau kesesatan, wal'iyadzubillah. Maka hendaknya menjauh, itu adalah jalan yang sangat-sangat selamat untuk bisa terbebas dari kebid'ahan dan kesesatan yang ada. Ikhwati fillah yara'akumullah, walillahil hamd. Dengan ini kita telah menyelesaikan penjelasan yang kedua yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas penjelasan yang baru yang diberikan judul oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, manzilatus sunnah wa ilaqatuha bil Qur'an. Kedudukan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan hubungan yang sangat erat antara sunnah dengan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada beberapa pertanyaan, ikhwati fillah yara'akumullah, yang masuk ke WhatsApp. Yang pertama, Afwan izin bertanya,
Seorang ulama berkata, sebuah perkataan yang benar jika disampaikan tidak pada tempatnya, tidak pada waktu yang tepat, dan tidak menggunakan cara yang pas, maka itu akan menyebabkan kerusakan. Mohon berikan contoh dan penjelasan singkat terkait hal itu, terutama untuk kami atau ikhwan yang berada di tengah-tengah keluarga yang awam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ini ungkapan yang sangat indah sekali dari sebahagian para ulama kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap hal yang telah kita ketahui harus kita pilah dan pilih ketika akan menyampaikannya. Jadi tidak mungkin untuk kita menyampaikan semua yang kita ketahui. Dari majelis, dari kajian, kita mendapatkan 10 ilmu misalkan, 10 faedah misalkan, 10-10-nya langsung kita sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga-keluarga kita, terlebih yang masih awam. Karena mungkin sebahagian mereka ada yang belum siap mendengarkan faedah tersebut. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan hadithun nas bima ya'rifun, sampaikan manusia sesuai dengan kadarnya, apa yang mereka ketahui ini. Contohnya seperti ini, khawati fillah yara'akumullah. Ketika seorang telah mengenal sunnah, alhamdulillah dia telah mengenal manisnya hidayah. Di hadapannya ada seorang ayah yang sholat 5 waktunya saja masih berantakan. Terkadang tidak mengerjakan sholat subuh, terkadang tidak mengerjakan sholatul isya. Betul-betul ditinggalkan, bukan mengerjakannya di akhir waktu. Mengerjakan di akhir waktu masih ditinggalkan. Benar-benar ditinggalkan. Maka bukan bahagian dari hikmah ketika dia mendapati sang ayah keadaannya demikian, lantas dia membahas apa yang terkait dengan urusan bergaul dengan ahlul bid'ah. Pak, saya lihat teman Bapak itu da'inya jemaah tabligh, Pak. Ustadznya jemaah tabligh, Pak. Kalau Bapak dekat dengan dia, wah hati-hati, Pak. Jemaah tabligh itu, Pak, keyakinannya begini. Khurujnya begini. Kesesatannya begini. Ya akhi, ayahanda tercinta yang ada di hadapanmu ini sedang membutuhkan nasihat bagaimana sholatnya bisa sempurna. Dia mengerjakan sholat subuh, dia pun mengerjakan sholatul isya. Itu dulu yang kamu hadapi. Itu dulu yang kamu dakwahi. Itu dulu yang kamu benahi. Jangan langsung disuruh meninggalkan seorang yang bergaul dengannya dari kalangan jemaah tabligh. Terlalu jauh. Dia akan menganggap bahwa kamu adalah orang yang ekstrim. Bahwa kamu adalah orang yang berlebihan. Padahal benar yang kita sampaikan. Jemaah tabligh itu keadaannya demikian. Kesesatannya demikian. Benar, semuanya benar. Nggak ada yang salah yang kita sampaikan. Tapi ternyata tempatnya kurang pas. Orang yang kita ajak bicara pun kurang pas. Mungkin akan bertanya, jemaah tabligh itu apa sih, nak? Ya Allah. Masa orang pakai jubah putih, orang pakai surban salah, nak? Padahal dia sering ngajak bapak sholat. Lebih pintar jemaah tablighnya daripada anaknya. Jemaah tablighnya ngajak bapaknya sholat. Anaknya malah mentahzir orang yang mengajak sholat. Lah gimana? Ini yang dinamakan dengan sifat hikmah yang harus kita camkan bersama. Itu kurang lebih jawabannya. Semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di masjid tempat atau daerah ana di mana ada salah seorang pengurus masjid yang sering memotong zikir imam hanya untuk mengumumkan sesuatu hal seperti kerja bakti. Bagaimana cara kita menasihati beliaunya agar tidak menimbulkan fitnah? Nasihati dari hati ke hati. Nasihati jangan sampai menimbulkan perpecahan. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Nasihati dengan keadaan yang terbaik. Mungkin bisa di waktu ketika Anda atau ketika antum sedang duduk empat mata, atau mungkin ditanya alasannya. Kalau memang itu perkara yang darurat, apa tidak
akhirkan Pak 5-10 menit sampai kita semua selesai, imam selesai zikir, kita pun selesai zikir dari sholat. Baik-baik disampaikan secara hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang pertama, al-mau'izatul hasanah. Ini yang paling penting. Mau nasihat dengan cara yang terbaik. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Untuk tambahan, jangan sampai menasehatinya di tengah-tengah yang lainnya. Karena kalau menasehati di tengah keramaian itu adalah satu hal yang paling sering menyebabkan seorang menolak al-haq. Satu hal yang menyebabkan seorang tidak tunduk kepada al-haq ketika dia malu. Al-haq itu diberikan kepadanya tapi di hadapan orang lain. Usahakan dalam keadaan 4 mata hanya berdua antara antum dengan beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan, izin bertanya, bagaimana menyikapi seseorang yang menerapkan faedah berdasarkan hawa nafsu dia? Kadang faedah itu memang benar adanya, namun ia gunakan di saat ia maukan. Kalau faedah yang disampaikan memang dia belum mampu untuk melakukannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang mendapatkan faedah bahwa zakat mal itu hukumnya wajib ketika dia memiliki harta setara dengan 85 gram emas dan tersimpan di sisinya selama 1 tahun penuh dengan penanggalan hijriyah. Tapi dia belum ada uang untuk mengeluarkan zakat mal. Ya nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan sesuatu kecuali apa yang dia sanggup untuk melakukannya. Kalau dia sanggup melakukan zakatul mal, maka baru dia amalkan faedah yang dia dapatkan tersebut. Tapi kalau memang dia belum sanggup, gimana? Dia memang belum punya uangnya, gimana? Baik. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Adapun terkait dengan hawa nafsu dan yang seterusnya, maka insya Allah kita telah mengetahui bersama kalau memang sebuah ilmu, sebuah ilmu atau sebuah faedah tidak mencocoki hawa nafsunya harus ditundukkan. Dia mendapatkan faedah untuk memelihara jenggot misalkan. Tapi ternyata hawa nafsunya berkata di dalam hatinya untuk janganlah nanti kamu disangka teroris. Janganlah nanti kamu dimarahi ayah. Janganlah nanti kamu dimarahi bos. Janganlah nanti kamu menyalahi SOP. Kemudian dia ikuti hawa nafsunya, ini baru yang dipermasalahkan. Tapi kalau dia mendapatkan faedah tapi tidak mampu untuk mengamalkan faedah tersebut, dalam keadaan memang tidak mampu, maka tidak ada celaan. Kalau dia mampu tapi dia tinggalkan karena hawa nafsu seperti jenggot tadi, karena dia takut si fulan si alan mencercanya, membicarakannya, menggibahinya, maka itu yang tercela, wal'iyadzu billah. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan, namun waktu yang nampaknya sudah larut untuk ikhwan-ikhwan kita di Muara Badak secara khusus, karena sudah hampir jam 9:30 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin datang dari ikhwan kita yang berada di WIB waktu Indonesia Barat. InsyaAllah ta'ala akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Absyir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Dan untuk pertemuan malam hari ini ana cukupkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.